Streamer Minecraft, Jack Manifold, dan Tubo menjadi viral setelah mencoba membandingkan diri mereka dengan RM di Twitter. Streamer Minecraft, Jack Manifold, dan Tubo tidak tahu apa tujuan mereka ketika mereka memutuskan untuk mencoba tantangan yang mustahil dari RM BTS. Definisi singkat untuk Anda, tindakan perbandingan adalah ketika seseorang meminta pengikut mereka atau bahkan keseluruhan Twitter untuk membuat jumlah balasan di tweet jauh lebih besar daripada jumlah like. Kisah ini dimulai dengan foto sederhana RM di dalam mobil memamerkan kantong wortel Louis Vuitton yang diikat ke tas ransel. Beberapa jam setelah tweet awal RM, Jack memposting selfie-nya sendiri dengan biskuit krim custard dalam pose yang sama. Sementara tweetnya memang mendapatkan banyak daya tarik, itu tidak mencapai angka jutaan itu. Dia kemudian men-tweet tentang betapa gilanya streamer lain, temannya Tubo, dapat membandingi gereja Inggris tetapi dia bahkan tidak mendekati jumlah like di post RM. Jadi, Tubo sendiri memutuskan untuk membantu Jack dengan menambahkan balasannya sendiri ke tweet RM. Sementara kesetiaannya pada Jack cukup terpuji, tidak mengherankan bahwa Tubo juga gagal mencapai lebih dari 1 juta komentar. Setelah itu, salah satu teman Jack lainnya, Scott Smajor, mengatakan kepadanya bahwa dia membuat kesalahan dengan mencoba melawan BTS dan dia akhirnya mengakui itu. Kekalahannya sambil membuat finger hurt. Yang kedua, Billboard memilih BTS sebagai pemenang awal untuk Grammy Award 2022 dan inilah alasannya. Pada 16 Juli, Billboard merilis daftar artis yang mereka yakini akan menerima nominasi dan mungkin akhirnya menang. Salah satu piala 4 besar di Grammy Award 2022. Bergabung dengan nama-nama besar di industri seperti Billie Eilish, Lil Nas X, Dua Lipa, dan Olivia Rodrigo, BTS diprediksi menjadi kandidat yang mungkin. Sementara pendengar biasa dan kritikus musik sama-sama terkejut bahwa Dynamite tidak diberikan nominasi tahun lalu, perubahan aturan yang dibuat oleh The Recording Academy pada bulan April dapat meningkatkan peluang mereka untuk tahun 2022. Jurnalis musik Paul Green menyoroti fakta bahwa Akademi akan membubarkan komite peninjau nominasi yang berarti bahwa untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, anggota pemungutan suara akan memiliki keputusan akhir tentang nominasi dalam kategori 4 besar. BTS sebenarnya ditawari posisi sebagai anggota pemungutan suara pada tahun 2019 dengan Bang Si-hyuk menerima undangan untuk bergabung dengan Akademi sebagai anggota profesional. Meskipun masih ada ribuan artis dan profesional industri lain yang juga berperan sebagai anggota voting, elit misterius yang dikenal memiliki pengaruh besar pada nominasi tidak akan menjadi penghalang jalan lagi. Mengingat hal itu, Green menegaskan bahwa Butter bisa bersaing untuk rekor tahun ini. Kali ini mengingat itu adalah hit yang lebih lama daripada Dynamite. Jadi, apa pendapatmu tentang peluang BTS di Grammy Award 2022? Yang ketiga, acara radio Columbia La Mega dikecam karena memfitnah reputasi BTS dan mengklaim kesuksesan mereka dibeli dengan uang. Acara radio Columbia La Mega mendapat sorotan tajam karena siaran terbaru mereka. Pembawa acara La Mega dituduh tidak hanya mencemarkan nama baik dan mengejek reputasi BTS, tetapi juga mempublikasikan komentar rasis tentang boy group dan Korea Selatan. Seorang ARMY Korea, Ed Lirioni, membahas situasi di Twitter dengan merinci seluruh kontroversi dari awal hingga akhir. Dia memulai dengan berbagi bahwa pertunjukan terbaru La Mega tidak hanya mengejek artis dan penggemar mereka, tetapi mereka juga menunjukkan rasa tidak hormat kepada seluruh bangsa Korea Selatan. Kontroversi muncul ketika pembawa acara La Mega mulai mengomentari kesuksesan global BTS sebelum memutar lagu terbaru grup tersebut, Permission to Dance, di acara radio mereka. Alih-alih mengakui BTS atas bakat, kerja keras, dan semangat mereka, pembawa acara La Mega malah menyebut uang sebagai alasan popularitas besar boy group, sambil menyebut anggota Korea sebagai Cina. Anak-anak Cina ini terlalu cepat, mereka hanya sampai di sini karena uang. Dengan uang, mereka dapat menempati peringkat tinggi di tangga musik ini. Mereka hanya mencapai Grammy dan upacara penghargaan penting lainnya karena uang. Mereka pasti punya sponsor. Mereka bahkan belum memenangkan penghargaan apapun. Lagu mereka hanya dibuat karena kedutaan Korea mungkin memintanya. Kami tidak harus menyukainya hanya karena itu lagu BTS, kata host dari La Mega. Setelah siaran ditayangkan, ARMY Columbia memanggil pembawa acara La Mega untuk komentar bermasalah mereka dan segera meminta agar mereka meminta maaf kepada BTS.
Karena reaksi yang mereka terima, La Mega setuju untuk menayangkan permintaan maaf di siaran radio berikutnya. Episode permintaan maaf mereka bagaimanapun menciptakan masalah yang lebih besar untuk program radio karena agenda rasis mereka terhadap Korea Selatan terus berlanjut. Siaran permintaan maaf La Mega dimulai dengan pembawa acara pria yang meminta maaf atas ekspresi pendapat agresif mereka dan menurut mereka seharusnya dihormati. Namun mereka melanjutkan permintaan maaf mereka dengan mengalihkan kesalahan ke ARMY Kolombia yang menyatakan, jika sulit bagi ARMY untuk menerima ekspresi kami yang mungkin mereka yakini agresif, maka saya yakin kami harus meminta maaf untuk itu. Dan sementara mereka tidak pernah benar-benar meminta maaf atas komentar tidak sopan mereka sebelumnya, mereka menciptakan masalah yang lebih besar untuk diri mereka sendiri karena mereka melanjutkan dengan permintaan maaf mereka dengan memainkan lagu kebangsaan Korea Selatan sambil menertawakan dan mengejek situasi. Kami akan meminta maaf dalam bahasa K-pop, ini adalah permintaan maaf resmi Korea kami, kata host La Mega. Ejekan rasis mereka tidak berakhir di sini karena pembawa acara menyertakan iklan empanada Korea acak yang tidak terkait yang mereka tertawakan sepanjang durasi iklan. Tuan rumah juga menegakkan wig untuk mengikuti permintaan maaf bertema Asia mereka saat mereka menindaklanjuti iklan empanada dengan lagu tema Dragon Ball Z. Dragon Ball Z adalah serial televisi anime Jepang yang tetap populer sejak dirilis kembali pada tahun 1989. Masalah tidak muncul dari Dragon Ball Z itu sendiri, melainkan fakta bahwa tim produksi La Mega memasukkan contoh lain dari rasisme dengan memainkan tema lagu dari serial animasi Jepang sambil meminta maaf kepada BTS yang adalah orang Korea. Lebih buruk lagi, pembawa acara pria La Mega, Siri, terlihat mengenakan t-shirt dengan simbol matahari terbit di atasnya. Bagi orang Korea Selatan, simbol matahari terbit dikaitkan dengan kejahatan perang dan penindasan yang mengerikan yang dihadapi negara tersebut saat mereka berada di bawah pemerintahan Jepang tahun 1910 sampai 1945. Banyak politisi Korea sampai hari ini membandingkan simbol ini dengan swastika Nazi. Setelah berbagi detail tentang kontroversi dalam tweetnya, @Lirioni kemudian membagikan metode bagi ARMY di seluruh dunia untuk mengirimkan keluhan resmi ke perusahaan radio yang bertanggung jawab atas La Mega RCN Radio. Sementara kontroversi terus tumbuh lebih besar, La Mega belum membuat permintaan maaf yang tulus atas tindakan mereka. Dengan mengatakan itu, fan club BTS Colombia, BTS Dream Lab Colombia, merilis permintaan resmi yang meminta permintaan maaf resmi dari La Mega dan tim produksi radio. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.